News in Talk. Kementerian Tenaga Kerja memperbolehkan perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor untuk memotong gaji buruh maksimal 25%. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Pemotongan ini tidak serta-merta dilakukan namun dengan pertimbangan berbagai pihak. Bagaimana penerapan Permenaker ini kami akan membahas bersama anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo. Elshita News in Talk. Dan pendengar juga dapat memberikan tanggapan mengenai hal ini ya. Kami buka line telepon kami di 0215869.000 atau pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Pak Rahmat, ini kalau dipotong 25% mungkin pengusahanya akan bisa cukup modal begitu ya untuk produksi. Tapi bagaimana dengan para pekerjanya? Apakah mereka akan rela dipotong sampai 25%? Ya, sebelumnya Assalamualaikum, salam sehat buat kita semua, Bung Muhammad. Waalaikumsalam. Begini, saya tidak mau terdikotomi antara setuju dan tidak, pro dan kontra. Tetapi saya ingin melihat, saya ingin mengajak bersama-sama untuk berpikir lebih bijak, lebih jernih terhadap situasi kondisi kekinian secara global ya. Kita harus akui ya bahwa pandemi proses sunset, dampak ekonominya juga belum benar-benar pulih, masih proses recovery. Begitu proses itu berjalan, ada geopolitik yang sedemikian dahsyat ya, sehingga berefek pada keseluruhan bidang, terutama di sektor ekonomi. Perang Rusia Ukraina salah satu ya, itu menjadi dampak yang sangat signifikan. Sehingga perubahan ekonomi membawa dampak yang signifikan, yang implikasinya tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Dan kita kena dampak itu loh. Nah, untuk itu saya kira dampak yang paling nyata adalah terutama perusahaan, pengusaha yang hampir 100% itu berorientasi ekspor. Ketika penerimaan perusahaan, ketika pendapatannya berkurang drastis, bahkan sangat terancam gulung tikar bahkan, karena ekspornya sudah tidak ada atau mengalami pengurangan yang sangat signifikan karena kondisi ekonomi global, ya mau tidak mau itu akan berdampak kepada kelangsungan hidup bagi perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah, begitu kelangsungan hidup terancam, otomatis kan potensi ancaman PHK kan juga ada. Ancaman penutupan gulung tikar perusahaan kan juga begitu ada. Itu fakta, itu nyata, juga harus kita kita harus kita hadapi bersama-sama. Itu kenyataan. Untuk itu saya kira saya ingin mengajak melihat kebijakan ini tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Artinya dari sudut pandang pengusaha, tapi juga kita jangan hanya dari sudut pandang dari para pekerja. Ayo kita lihat, kita potret bersama-sama, kita pandang bersama dari sudut pengusaha yang terancam bangkrut, yang terancam gulung tikar, yang kemungkinan terancam adanya satu pengurangan yang signifikan, yang namanya puluhan ribu padat karya utama ya, ketika tidak ada atau mengalami penurunan sangat signifikan, apa yang bisa diperbuat gitu loh. Nah, saya kira yang selalu pengamat bagaimana solusinya ketika ancaman global begitu nyata, kemudian pendapatannya sangat signifikan drastis turun, apa yang harus kita selamatkan dari perusahaan ini? Perusahaan ini kan tidak sebatas perusahaannya, keseluruhan sistem ya, ada perusahaannya, di situ ada karyawannya, di situ ada pekerjanya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu saya kira saya tidak ingin masalah setuju dan tidak, tapi bagaimana solusi untuk mencari jalan keluar terhadap situasi dan kondisi ekonomi yang berdampak kepada perusahaan kita yang orientasi ekspor. Ini yang tidak bisa hindari, dan ini tidak hanya di Indonesia loh. Saya beberapa kali berkunjung ke beberapa negara, dampaknya begitu signifikan ketika perusahaan-perusahaan yang ada di negara lain ya, itu orientasi ekspor, ketika penerimaan yang orientasi ekspor mengalami penurunan yang signifikan, ya ujungnya adalah ada kemungkinan potensi untuk PHK itu juga ada gitu loh. Justru adalah pilihan ini adalah pilihan yang paling pahit.
daripada kita harus PHK, daripada kita harus merumahkan sementara. Itu kan pilihan sulit, itu kan langkah usaha, langkah bisnis yang tidak bisa hindarkan ketika tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, saya paham bahwa ini pasti di saat ekonomi nasional masih seperti ini belum begitu tumbuh tetapi kita sebagai pembanding dengan negara lain, ekonomi kita tumbuh lebih baik dibanding negara yang lain. Namun demikian saya memahami batin betul para pekerja ketika daya belinya seperti ini, kondisi ekonomi seperti ini, kemudian adanya kebijakan pemotongan gaji maksimal 25%, itu kan juga sangat menyedihkan, kasihan. Ya, sebagai sesama anak bangsa kita harus simpati. Namun demikian bagaimana Bung Mahamat, yang penting adalah bagaimana solusi, kecuali kalau itu pemotongan 25% itu bertahan sampai batasan waktu, ini kan 6 bulan ya. Dan itu pun ada catatannya, Bung, bahwa ketika kebijakan ini dilakukan di perusahaan yang hanya sebatas orientasi ekspor, ingat loh, ini harus kita garis bawahi, yang berorientasi ekspor, harus ada kesepakatan kan antara para pekerja dengan para perusahaan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak bisa kita paksakan begitu loh. Meskipun saya sadari, saya belum membaca permen ini ya, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ayo kita berpikir jernih, cari solusi bersama-sama ketika perusahaan itu terjadi ancaman gulung tikar, ketika perusahaan sudah tidak ada pemasukan, bahkan pendapatannya itu berkurang sampai lebih dari 50%, 60%. Itu kan juga berisiko terhadap perusahaan. Ketika berisiko terhadap perusahaan, otomatis berisiko kepada keluarganya, dalam ini adalah para pekerja. Nah ini saya ingin mengajak bukan bicara sebatas pro dan kontra. Ketika kita tidak menyetujui, sekali lagi ya, ketika kita tidak menyetujui terhadap kebijakan itu, kemudian ketika langkah perusahaan itu mengambil drastis untuk melakukan suatu PHK meskipun harus sesuai dengan ketentuan perundangan, bisa apa gitu loh. Ketika perusahaan itu tidak ada pemasukan, mengalami penurunan signifikan sampai 75% pemasukan dari ekspor, tidak ada pemasukan ekspor, kemudian langkah bisnis yang dilakukan oleh pengusaha itu dengan cara memangkas karyawan, itu lebih kasihan lagi para pekerja gitu loh. Nah, untuk itu saya kira ayo kita berpikir bijak menyikapi seperti ini. Yang penting bagaimana solusi menyelamatkan pengusahanya, juga menyelamatkan dari para pekerjanya. Kita bersama-sama berpikir lebih bijak. Bagaimana bersama-sama? Jangan hanya sebatas kita berpikir hanya dari sudut pandang pekerja, atau hanya berpandang dari sudut sisi dari para pengusaha. Ya nggak matching, nggak balance kalau begitu. Kalau hanya begitu pasti ada ego gitu loh. Nah, untuk itu yang pandangan yang bisa sampaikan. Artinya saya kesempatan di sini tidak hanya sebatas pro dan kontra, tapi ayo kita berpikir lebih jernih, apa mencari solusi jalan keluar ketika terjadi geopolitik yang masih sampai kapan perang Rusia, salah satu ya Rusia Ukraina akan berakhir, kemudian dampak kepada minyak, kemudian juga dampaknya kepada perbankan, inflasi yang sedemikian rupa, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Tapi kita termasuk salah satu yang survive dibandingkan dengan negara lain. Bung Mahamat. Ya. Kalau dilihat memang banyak perusahaan, utamanya tadi ya Pak Rahmat ya, yang orientasinya ekspor, yang sekarang mungkin kondisinya masih hidup segan, masih tak mampu begitu ya. Iya. Modal habis, terus kemudian pasar juga tidak jelas sampai sekarang. Tapi kira-kira apa yang perlu diperhatikan para pengusaha yang utamanya tadi orientasinya ekspor untuk tetap bertahan begitu Pak, dengan adanya mungkin keuntungan yang diberikan oleh Permenaker ini supaya bisa memotong gaji dari para karyawannya dengan tadi mengumpulkan modal, apalagi yang perlu diperhatikan para pengusaha. Saya kira ini akan ada langkah bisnis ya. Langkah bisnis adalah strategi bisnis, manajemen bisnis. Ketika pemasukannya sudah terjadi pengurangan yang signifikan, karena ini sekali lagi yang kita sampaikan biar tidak terjadi bias bahwa ini adalah yang kebijakan yang berorientasi ekspor. Iya, apalagi ekspor yang padat karya. Ketika tidak ada pemasukan, karyawannya puluhan ribu dan harus digaji, tapi pemasukannya menurun drastis. Nah, ini yang harus kita lakukan, langkah bisnis. Salah satunya ya kita sampaikan, kita tahu bersama, efisiensi lah gitu loh. Efisiensi yang disampaikan kepada manajemen untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Terutama listriknya kalau tidak ada perlu lembur, gimana lembur tidak ada ekspornya juga penurunan, kemudian pengurangan jam kerja gitu ya. Ini salah satu efisiensi yang dilakukan, itu menjadi salah satu cara ya. Saya hanya wanti-wanti janganlah sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Boro-boro pengurangan gaji, untuk gaji aja kagak ada, gimana pemotongan, itu kan jadi lebih miris lagi kalau saya berpikir lebih komprehensif gitu ya.
Saya juga beberapa kali ketemu dengan perusahaan yang, waduh Pak Rahmat ini gimana nih, kita penerimaan tinggal sebatas 25% hanya untuk kita bagaimana bersusah payah sebatas gaji saja lah gitu loh. Penting untuk hidup tuh, gaji karyawan juga masih mengalami kesulitan gitu loh. Nah ini juga harus kita pikirkan, jangan hanya sebatas berpikir bahwa perusahaan berinvestasi ekspor kemudian perusahaannya itu grup besar, tapi kan ini kan harus langkah bisnis gitu loh. Nah saya kira salah satu banyak cara ya, salah satunya kalau pada akhirnya ya pemotongan itu adalah langkah terakhir, dan lebih langkah terakhirnya adalah ya jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, apalagi ada jalan keluarnya untuk perumahan sementara, itu kita hindarkanlah hal seperti itu. Tapi agar terhindar hal seperti itu, pemerintah memberikan satu jalan keluar gitu loh. Meskipun ini juga tidak menyenangkan cuma pihak pekerja, juga kasihan, saya paham sekali gitu loh. Tapi ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan, yang diberikan oleh pemerintah. Dengan catatan itu pun juga harus ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Kalau pada akhirnya tidak sepakat, kemudian hanya kuat untuk gaji 3 bulan, bagaimana gitu loh. Baik, Pak Rahmat, kita dengar suara masyarakat dulu ya Pak Rahmat ya. Ada Pak Tri di Karawaci. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang, Mas. Silakan Pak Tri. Rahmat. Siang Pak Tri. Jadi gini Pak, ya Pak Rahmat. Pak Rahmat kan selaku anggota DPR ini kan representasi dari rakyat ya. Dan kebetulan Pak Rahmat juga dari salah satu partai pemenang yang mayoritas gitu loh. Artinya kita rakyat akan melihat bagaimana keperpihakan Pak Rahmat khususnya sebagai partai pemenang yang banyak itu nanti ini akan menjadi dilihat oleh publik lah, karena bagaimanapun memang tidak mudah. Tapi kalau pernyataan Pak Rahmat begitu kan seolah-olah kan di posisi yang tengah gitu, karena bagaimanapun nanti efeknya ini akan luar biasa Pak Rahmat. Kalau seandainya kemudian ada pemotongan, itu program pemerintah yang untuk stunting dan sebagainya itu efeknya tidak akan berjalan, karena bagaimana untuk kebutuhan yang lain pun, apalagi anak-anak yang pertumbuhannya sedang memerlukan itu kan, jadi pemerintah juga akan mengalami kesulitan kalau untuk generasi yang akan datang biar tidak stunting. Sementara faktanya banyak perusahaan yang tutup, bahkan ini akan ada pemotongan dan sebagainya. Nah ini kan perlu kehati-hatian itu Pak Rahmat. Yang kedua, bagaimana dengan misalnya komisaris, direktur BUMN itu yang tantiumnya sangat besar, gila-gilaan dengan situasi yang begini ini, apakah tidak bisa semacam ya ada pertimbangan untuk melihat situasi dan kondisi, ada semacam potongan silang dan sebagainya untuk subsidi dan sebagainya. Bahkan kalau mau sangat radikal, bagaimana nih DPR berani nggak nih gajinya kemudian juga untuk dipotong berapa? Iya, karena untuk melihat kondisi kayak gini berani nggak, itu aja. Kalau enggak ya akhirnya sama saja, partai yang besar maupun yang kecil kalau dihadapi oleh situasi kayak gini juga ngomongnya juga tidak hanya DPR, mungkin menteri-menterinya juga begitu Pak Tri. Iya, gitu. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih ya Pak Tri ya dari Karawaci. Mungkin bisa ditanggapi Pak Rahmat. Pak Tri, saya sependapat, sepaham dengan suasana batin yang disampaikan oleh Pak Tri. Ya saya sama dengan pemikiran dari Pak Tri ya, bahwa memang suasana batin tidak hanya suasana batin tapi realita ya. Ini adalah keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak mengenakan. Namun demikian, sekali lagi saya tidak mau terjebak pada pro dan kontra, tetapi saya hanya memahami dari satu sisi dan satu sisi yang lain, dari sisi sudut pengusaha dan tadi saya bekerja. Kalau ternyata ya ketika pengusaha itu tidak bisa boro-boro pemotongan gaji, untuk membayar gaji saja sudah tidak mungkin, sehingga ancaman PHK, sehingga ancaman lagi gulung tikar perusahaan, itu yang harus kita pikirkan juga gitu loh, harus kita pikirkan juga. Kalau saya sebagai pekerja atau sebagai masyarakat umum ya nggak mungkin, jangan dong, ini suasana daya beli masyarakat sudah tidak memungkinkan, gaji perlu mau dinaikkan lagi, maksud harus diturunin lagi, dipotong 25% maksimal, kan sudah nggak sehat. Tapi gimana mau dipotong 25%, jangankan 25%, untuk digaji bulanan rutin saja sudah tidak mampu gitu loh. Nah untuk itu saya kira ayo kita berpikir dari dua sisi saja. Saya tidak berdiri di tengah, tapi saya mengajak berpikir realita, mengajak realita bahwa kondisi perekonomian
perusahaan yang berorientasi ekspor faktanya seperti ini, gitu loh. Faktanya seperti ini. Sedangkan kesulitannya adalah likuiditas ketika untuk gaji karyawan yang padat modal yang puluhan ribu karyawannya, tapi pemasukannya tidak ada atau mengalami penurunan yang sangat sedemikian. Sehingga kita harus mengalami satu perubahan-perubahan yang harus dilakukan langkah usaha, gitu loh. Kan pemerintah juga tidak bisa menahan dan tidak bisa melarang perusahaan itu tutup bahwa perusahaan itu gulung tikar. Kan kita tidak bisa melarang, paling tidak kita hanya mengimbau, gitu loh. Parlemen mengimbau untuk terhindar jalan terakhir itu adalah solusi yang terakhir. Yang benar-benar pahit adalah PHK, kemudian dirumahkan, kemudian gulung tikar, itu pilihan sulit, gitu loh. Dan paling-paling akhir. Nah, sebelum ke arah sana jangan sampai terjadi kejadian sana, harus ada langkah-langkah usaha, langkah-langkah manajemen yang dilakukan. Salah satunya adalah itu tadi, efisiensi. Ketika langkah efisiensi, langkah usaha itu tidak bisa atau belum bisa menolong juga, saya kira pengusaha juga menangis kepada pemerintah. Pemerintah juga mendengarkan. Pemerintah juga mendengarkan kepada para pekerja. Makanya ketika, memang sekali lagi saya belum membaca suratnya ya, ketika itu diputuskan harus ada kesepakatan antara pekerja dengan para pengusaha. Kalau tidak ada kesepakatan ya jangan dipaksakan untuk penurunan pemotongan pekerja, gitu loh. Itu artinya kan ada payung hukum. Ketika diimplementasi di lapangan tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan para pengusaha, ya sudah, jalanin saja. Resiko-resikonya pasti akan disampaikan ketika nanti akan terjadi dialog antara pekerja dengan pengusaha, ya akan dialog. Saya memahami memang ada yang kontra sangat keras, saya paham betul kok, itu loh. Tapi juga harus dipahami ada juga yang merasakan suasana batin pengusaha ketika sudah tidak mampu membayar, itu juga harus kita carikan jalan keluar, gitu loh. Nah, ini saya kira tidak sederhana yang kita bayangkan masalah pro dan kontra, dan tidak sesederhana kita setuju dan tidak setuju. Tapi ayo kita berpikir bagaimana ketika kita masuk di dalam manajemen itu, bagaimana ketika kita menjadi pekerjanya, itu yang harus kita sampaikan. Saya kira itu akan kita saling memahami, begitu, Bung Muhammad. Banyak pilihan berat memang dalam hal ini ya Pak Rahmat ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada pendengar di ujung telepon, ada Pak Rahmat di Karawaci. Selamat siang Pak Rahman. Selamat siang juga buat Pak Rahmat. Beda huruf T sama N aja nih. Ya, Pak Rahmat. Ya, saya melihat kok kayaknya sepertinya Menaker terlalu terburu-buru ya mengeluarkan permenakernya itu. Karena ini nanti bisa menjadi multitafsir gitu di kalangan pekerja dan di kalangan pengusahanya sendiri. Nah, saya setuju juga dengan penelpon yang pertama, coba dari anggota DPR juga berpikir yang lebih berpihak kepada rakyat. Karena yang saya takutkan gini, pada waktu sekarang dari pemerintah sedikit memberikan peluang ke pengusaha, tapi pada waktu mereka mendapatkan profit yang berlebih-lebih, apakah mudah untuk menaikkan gaji para buruhnya gitu loh? 5% aja, itu pun berbelit-belit pasti. Nah, kok sekarang harus dipotong pada waktu sulit? Ini pengalaman atau seperti apa nih Pak Rahman? Nah, kita berdasarkan kenyataan yang ada aja lah. Kalau DPR mah gampang, tinggal teriak naik gaji, naik fasilitas, naik apa segala macam gitu loh. Tapi kalau rakyat itu perlu perjuangan, harus demo, itu pun belum tentu dikasih. Itu aja Mas, Pak Rahmat, tolong diperjuangkan hak rakyat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rahman ya. Iya. Ditanggapi Pak Rahmat ya. Pak Rahman, saya kira suasana keinginan dan suasana hati dari Pak Rahman juga saya paham, gitu loh. Bahwa kita juga harus, kami di sini juga menyuarakan, menyampaikan itu karena kita menyampaikan ada aspirasi keinginan dari para pekerja. Tapi kita juga tidak hanya sebatas dari para pekerja, kita juga mendengar dari kalangan dari para pengusaha. Kalau pengusaha bermasalah, kalau pengusaha tidak bisa membergaji, efeknya, dampaknya kan juga para pekerja. Tapi kita juga harus tahu, kita harus memperjuangkan ketika bagaimana kita memperjuangkan, mengotot untuk kenaikan UMR ya, karena selama setahun lebih 2 tahun ini tidak ada kenaikan, makanya parlemen juga terus ngotot untuk memperjuangkan kenaikan UMR itu, gitu. Nah, itu salah satu yang kita sampaikan. Intinya begini, saya hanya ingin tidak terjebak pada pro dan kontra, bahwa sekarang ini adalah perusahaan yang berorientasi ekspor ada kendala yang sangat signifikan, yang sangat serius terhadap ceruk usahanya, yaitu penerimaan. Karena namanya ekspor kan pendapatannya dari ekspor. Kalau tidak ada ekspor, kalau mengalami penurunan signifikan juga tidak ada pemasukan kan. Lah gimana cara menggaji karyawan gitu. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana gitu loh. Apakah harus dijual aset atau harus ada efisiensi? Ketika efisiensi tidak memungkinkan, nah itulah. Nah, untuk itu saya kira saya hanya mewanti-wanti kepada siapapun. Tentu kita akan lebih mendengarkan lagi dari kaum teman-teman para pekerja ya, untuk ada dialog yang lebih
jernih lagi bagaimana solusi. Saya hanya mengajak ini aja, bagaimana serikat pekerja ketika teman-teman dan teman-teman semuanya ya dari pekerja ya, ketika perusahaan itu mengalami penurunan, bagaimana solusinya? Ya silakan dibicarakan dengan beri masukan kepada pemerintah, beri masukan kepada para pengusaha ketika terjadi atau sama sekali sudah tidak ada atau penurunan signifikan lah, drastis lah dari ekspor itu. Nah, itu kan pasti berimplikasi pada pemasukan itu kan, pemasukan dari perusahaan itu kan. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan, boro-boro untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk membayar gaji rutin itu saya kira sudah cukup kita syukuri. Nah, untuk itu saya kira ini tidak mudah, pilihan sulit, maju kena, mundur kena. Bukan berarti DPR tidak posisi jelas. Posisi DPR adalah memposisikan dua posisi ya. Pekerja Dua itu pihak adalah begitu aset, ya, Pak Rahmat, pekerja itu adalah aset bangsa, pengusaha juga aset bangsa. Ketika pengusaha terjadi gulung tikar, gimana mau gaji karyawan? Gimana investasi masuk kalau sudah tidak ada ruang celuk untuk bisnis tertentu untuk ekspor? Jadi parlemen di sini dalam posisi untuk mengayomi semuanya ya, pengusaha kita lindungi karena pengusaha itu adalah aset bangsa. Di situ nampung keluarga dalam ini pekerja. Nah, kemudian pekerja adalah harapan hidup dari para keluarganya masing-masing, sehingga kita harus dalam posisi, sehingga maju kena mundur kena. Nah, gimana cari solusinya, bagaimana jalan tengah, ini harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi tidak sebatas masalah setuju tidak setuju, kalau setuju bagaimana, kalau tidak setuju bagaimana gitu loh. Itu yang harus kita sampaikan begitu, Bung Muhammad. Baik. Kalau anggota DPR tidak bisa berdiri di tengah-tengah antara keduanya, yang mana anggota DPR berperan sebagai jembatan mungkin ya Pak Rahmat ya, memungkinkankah tidak bagi pemerintah dalam hal ini Kemenaker kemudian mencarikan yang tadi benar-benar berdiri di tengah begitu, menyediakan kualitas pekerjaan yang layak bagi para pekerja dengan gaji yang layak tentunya, dan menghadirkan juga nih misalnya bisa dikatakan sebagai donatur atau investor bagi perusahaan yang berorientasi ekspor tadi, Pak Rahmat? Ya, kita tidak sesederhana itu ya, bahwa kita parlemen tentu untuk meningkatkan atau membuka itu kan pasti ada iklim investasi. Iklim investasi adalah pengusaha tertarik nggak mau masuk ke Indonesia, baik pengusaha dari asing maupun dari dalam. Ketika investasi itu dikira di Indonesia itu menarik, saya kira ya pengusaha akan datang. Nah, salah satu yang disampaikan program pemerintah adalah Cipta Kerja. Cipta Kerja adalah dalam rangka untuk payung hukum, kepastian hukum, untuk menarik investasi, ada kepastian hukum terhadap investasi yang sudah masuk ke Indonesia. Kalau ini menjadi salah satu yang bisa menarik para pengusaha masuk ke Indonesia, menanamkan dalam negeri masuk ke Indonesia, sehingga itu menjadi sumber penerimaan atau sumber penerimaan para calon-calon pekerja. Nah, kaitannya dengan yang akan solusi terhadap ini, ya saya kira ini adalah pemerintah juga sudah tidak bisa masuk terlalu intervensi terhadap dalam. Bagaimana apalagi untuk mencarikan pasar untuk ekspor itu kan terlalu sangat mikro sekali. Itu kan langkah usaha, langkah bisnis to bisnis itu ya. Nah, sedangkan pemerintah adalah memberikan rambu-rambu guidance terhadap kebijakan arahan terhadap bagaimana agar iklim investasi juga terbaik, fiskalnya juga bisa jadi salah satunya solusinya ya ini menjadi salah satu solusi ya mungkin akan berimplikasi pada penerimaan negara. Apakah yang berorientasi ekspor itu mendapatkan fasilitas fiskal, itu menjadi salah satu solusi ya, sehingga ketika ekspor itu harus bayar pajak, membayar fiskal ke negara karena selama sekian bulan diberikan kebebasan, tapi implikasikan juga pasti akan penerimaan negara akan berkurang, kemudian juga implikasi kepada pembangunan. Inilah plan A, plan B, plan C dan beberapa strategi model-model untuk solusi saya kira bisa dilakukan. Apakah potensi di review? Bisa saja ketika ada review pemerintah, kemudian para pengamat, para akademisi, kemudian para pekerja duduk bersama lagi memberikan satu solusi menjadi jalan keluar. Apakah itu fiskal misalnya ya, ketika memang hanya penerimaan itu hanya sekitar 25% dari biasanya, saya kira bisa jadi 25% itu dikasih pemotongan fiskal misalnya, itu juga bisa napas gitu ya dari para pengusaha. Tetapi implikasinya kepada para pendapatan negara juga akan berkurang. Itu adalah contoh-contoh solusi. Nah, saat ini adalah kita jangan terjebak pada pro kontra, tapi bagaimana ketika kebijakan
kebijakan itu sudah dilakukan, kita memberikan satu solusi-solusi untuk disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk disampaikan koordinasi kepada Menteri Keuangan kalau memang itu menyangkut fiskal. Kalau ternyata pemotongan fiskal itu bisa menolong hidup dari para pengusaha, kenapa tidak? Itu menjadi salah satu exercise. Atau mungkin barangkali apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi salah satu desain dan bahan diskusi dari teman-teman pemerintah untuk mendesain bagaimana solusi jangka pendek. Ini kan jangka pendek ini loh. Nah ini salah satu cara ya. Nah untuk itu saya kira kita dorong kepada siapa saja, saya kira baik akademisi, praktisi, pengusaha, Kadin, Apindo, kemudian juga para pekerja untuk ya berdialog lah mencari solusi. Kalau toh pada akhirnya mau merevisi Permen nomor 5 ini terkait dengan pemotongan ini, ya apa? Ayo kita rembukan bareng-bareng untuk disampaikan yang memungkinkan. Yang penting adalah kondisi ini adalah satu hal ya, menyelamatkan industri di kalangan pengusaha yang berorientasi ekspor, yang berimplikasi adalah turunannya kepada para pekerja. Itu yang paling penting, Bung Muhammad. Nah, ya, ini saya bacakan pesan-pesan yang masuk ke redaksi kami ya, Pak Rahmat ya. Ini ada Pak Randy menyampaikan, saya dengar berita ini miris. Kenapa setiap kebijakan selalu pro pengusaha bukan pro karyawan? Ada Bu Aman, jika kesejahteraan karyawan digantungkan hanya ke pengusaha yang nggak bisa. Mestinya pengelola negara yang menopangnya untuk kekurangan kebutuhan kehidupan karyawan. Ada lagi Pak Nanang, siang ini kalau perusahaan kolaps gaji dipotong, tapi giliran perusahaan umum gede gaji nggak dinaikin. Jadi di mana letak kebijakan ini? Ada lagi Pak Susilo, kalau untuk menyelamatkan usahanya bisa saja, tapi di lapangan harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dan buruh. Ada lagi dari Pak Hidayat, apapun alasannya motong gaji buruh yang tidak boleh. Mengapa gaji buruh yang harus dipotong? Gaji buruh harusnya membuat buruh sejahtera. Kok ini malah dipotong sampai 25%. Terakhir ada Pak Radi, buruh adalah modal dari suatu perusahaan dan saling berkaitan. Namun masalah potongan gaji ya tidak bolehlah, kata Pak. Ini para pendengar kami menyampaikan, meskipun tadi sudah kita diskusikan bersama ya Pak Rahmat ya, seperti apa. Tapi terakhir mungkin dikomentari Pak Rahmat dan sekaligus menutup juga. Ya, saya kira saya paham ya suasana batin dari para pendengar yang melalui barusan dibacakan ya. Intinya begini, saya kalau hanya memandang, memotret, melihat dari satu sudut pandang pekerja atau dari sisi pengusaha, nggak akan nyambung, nggak akan balance. Untuk itu saya kira saya mengajak bahwa pekerja ada karena ada pengusaha. Pengusaha akan karyawan akan digaji bila mana perusahaan itu akan langgeng. Kalau perusahaan itu tidak langgeng atau terancam gulung tikar, ya korbannya juga perusahaan. Yang kedua implikasinya kepada karyawan juga. Untuk itu saya kira kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang pekerja maupun dari sisi pengusaha. Dua-duanya harus kita pandang. Karena dua-duanya adalah aset bangsa kita. Nah, karena ini sudah diambil kebijakan ya, saya kira sudah diputuskan oleh pemerintah ya, saya kira ini perlu sosialisasi, perlu komunikasi. Toh pada akhirnya nanti implementasinya bisa ditolak kok gitu loh. Pemotongan juga ditolak oleh pekerja, artinya juga tidak jalan kan? Tidak bisa jalan kan? Ketika diskusi tidak setuju, para pekerja juga tidak akan jalan juga. Artinya masih ada ruang untuk dialog, masih ada ruang diskusi untuk mencari alternatif solusi bagi penyelamatan, bagi melindungi pengusaha yang membawai karyawan yang mengalami penurunan pendapatan ini dari ekspor, orientasi ekspor ya. Ini harus kita selamatkan, harus kita lindungi. Apa? Ya kita silakan para pekerja, para akademisi, ilmuwan, kemudian Kadin, Apindo, silakan duduk bersama-sama kembali untuk merumuskan kembali apa solusinya masing-masing. Kalau pada akhirnya pengusaha tidak mampu dan tidak bisa membayar, bagaimana lagi? Solusinya boro-boro mau potong 25%, gaji aja sudah tidak mampu gitu loh. Nah untuk itu saya kira silakan duduk bersama-sama cari solusi. Tadi salah satu yang saya sampaikan usulan saya adalah penurunan fiskal, potensi untuk bisa menurunkan atau merevisi dari Permen nomor 5 tentang penurunan ini. Itu menjadi salah satu solusi. Itu keberpihakan siapa? Ya keberpihakan para pengusaha, saya berpihak pada pekerja. Ketika terjadi pemotongan fiskal itu yang selamat atau tidak perlu pemotongan pengusaha tidak perlu ngeluarin potongan 25% karena sudah dapat
dapat pemasukan tanda petik ya, pemotongan fiskal, tapi pekerja juga tetap gaji seperti biasa gitu loh, tidak ada pemotongan. Itu salah satu solusi. Apakah ada alternatif solusi yang lain? Silakan mereka berdiskusi, silakan berdialog bahwa pengusaha menjerit ada masalah ini, bagaimana para pekerja, bagaimana akademisi, bagaimana pemerintah, silakan berdialog, masih ada ruang untuk dialog. Begitu Bung Muhammad. Baik, harapannya setiap stakeholder bisa membaca situasi ini dengan jelas dan tadi tidak berkesimpulan keberpihakannya kepada siapa, begitu ya Pak Rahmat. Betul, Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Rahmat. Selamat siang, sehat selalu Pak Rahmat. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.